Alexander Agung. Kita semua pasti pernah dengar nama ini kan? Tapi di balik legendanya yang luar biasa, siapa sih dia sebenarnya? Apa dia seorang pahlawan jenius? Atau jangan-jangan seorang monster? Nah, di sini kita akan coba bedah sosoknya yang super kompleks dan penuh kontradiksi ini. Sosok yang bisa jadi filsuf, tapi di saat yang sama juga seorang pembunuh yang brutal. Oke, perjalanan kita dimulai di Gordium, sebuah kota kuno yang sekarang jadi bagian dari Turki. Disinilah seorang Alexander yang masih muda dihadapkan pada satu tantangan. Sebuah tantangan yang bakal nentuin banget pendekatannya terhadap kekuasaan dan cara dia menyelesaikan masalah-masalah yang kelihatannya mustahil. Ini bukan simpul tali biasa ya. Ini simpul Gordia yang legendaris. Menurut ramalan kuno, siapapun yang bisa ngebuka simpul ini, dia bakal jadi penguasa seluruh Asia. Nah, buat seorang raja muda yang ambisinya selangit kayak Alexander, ini bukan lagi sekedar teka-teki. Ini adalah takdir yang menunggu untuk direbut. Terus cara Alexander mecahin masalah ini benar-benar nunjukin siapa dia. Semua orang mungkin ngarep dia bakal sabar gitu kan, ngurai talinya satu persatu, tapi bukan Alexander namanya kalau gitu. Dia malah cabut pedangnya dan sabet. Dia tebas aja simpulnya jadi dua. Tindakannya ini langsung, praktis, dan brutal adalah cerminan dirinya, orang yang gak suka main sesuai aturan. Dan gak cuma itu, Alexander ini juga jago banget soal propaganda. Pas banget, malam itu ada badai besar. Dia langsung manfaatin momen itu, bilang ke semua orang, wah ini pertanda dari Zeus, dewa setuju sama tindakan gue. Cerdas banget kan? Dia gak cuma mecahin teka-teki, tapi sekaligus ngebangun citra kalau dia itu emang pilihan takdir. Ini jadi panggung pembuka buat penaklukannya yang legendaris. Jadi, kok bisa sih orang ini punya kepribadian yang rumit banget? Nah, buat ngerti itu, kita harus lihat siapa yang ngebentuk dia. Alexander itu produk dari pengasuhan yang penuh kontradiksi. Seolah-olah dia itu terjebak di antara dua dunia yang beda banget. Di satu sisi ada bapaknya, Philip II, seorang raja yang super logis, kejam, jago strategi, pokoknya pragmatis abis. Di sisi lain ada ibunya, Olympias. Nah, ini kebalikannya. Dia seorang putri yang mistis dari sekte pemuja ular dan yakin banget kalau anaknya ini keturunan langsung pahlawan legendaris Achilles. Coba deh bayangin, tumbuh besar di antara realisme brutal dan fantasi kayak gitu. Terus, seolah-olah campurannya belum cukup aneh, gurunya siapa coba? Aristoteles, sang filsuf teladan akal sehat. Aristoteles kan ngajarin kalau logika itu harus di atas segalanya, harus bisa ngendaliin hawa nafsu. Ini yang akhirnya nyiptain konflik batin luar biasa di dalam diri Alexander, pertarungan seumur hidup antara emosi liar dari orang tuanya dan nalar dingin dari gurunya. Jadi intinya, Alexander itu kayak cerminan hidup dari konflik budaya Yunani sendiri. Dia punya semangat pahlawan kuno yang haus akan kemuliaan, tapi di saat yang sama otaknya dilatih oleh filsuf paling logis. Campuran unik antara ambisi, otak encer, dan agresi inilah yang bikin dia jadi kayak kekuatan alam yang nggak bisa dihentikan. Oke, sebelum dia bisa naklukin dunia, ada satu hal yang harus dia beresin dulu, kerajaannya sendiri. Waktu bapaknya meninggal mendadak, dia kan baru 20 tahun, dan posisinya bahaya banget, dikelilingi musuh dalam selimut dan para pesaing. Proses dia naik tahta itu, cepet dan penuh darah. Jadi gini, bapaknya si Philip itu nyingkirin ibunya Alexander buat nikah lagi. Nggak lama setelah itu, Philip malah dibunuh dalam sebuah konspirasi yang misterius. Nah, di tengah kekacauan itulah, Alexander yang masih muda langsung gerak cepet buat ngerebut kekuasaan. Pertanyaannya, gimana caranya anak umur 20 tahun bisa ngamanin tahta yang goyang banget kayak gitu? Jawabannya, sederhana tapi ngeri. Pakai kekejaman absolut. Waktu kota Tebes yang kuat coba-coba berontak, Alexander ngelihat ini sebagai kesempatan. Bukannya negosiasi, dia malah mutusin buat ngirim pesan yang bakal diingat seluruh Yunani. Dia mau menjadikan Tebes contoh dari apa yang terjadi kalau ada yang berani melawannya. Dan contoh yang dia kasih brutal banget. 6.000 orang Tebes dibantai, 30.000 lainnya ditangkap dan dijual jadi budak. Kotanya sendiri dihancurin sampai rata dengan tanah. Cukup dengan satu aksi teror ini, semua perlawanan langsung bungkam. Tahtanya pun aman. Nah, setelah Yunani berhasil ditaklukkan, sekarang Alexander ngalihin pandangannya ke target yang lebih besar. Target yang jadi impian ayahnya. Menyerbu kekaisaran Persia, musuh bebuyutan Yunani. Misi balas dendam sekaligus cari kemuliaan abadi pun dimulai. Dan dia nggak mulai dari nol loh.
Dia itu mewarisi mesin perang paling canggih di zaman itu, peninggalan bapaknya. Ada pasukan inti infanteri Makedonia yang super disiplin, ditambah pasukan sekutu sama kavaleri yang, mematikan. Salah satu kunci kekuatan infanterinya, senjata yang namanya sarissa. Ini tuh tombak super panjang, sekitar 5,5 meter. Jadi pasukannya yang berbaris rapat bisa nyerang musuh dari jarak aman, bikin semacam dinding tombak yang hampir mustahil ditembus. Saking ngerinya, ada yang bilang formasi pasukannya itu kayak landak logam raksasa. Coba bayangin, Anda ngadepin ribuan ujung tombak tajam yang bergerak maju barengan. Ngeri kan? Nah, inovasi militer yang bikin merinding ini yang ngasih Alexander keunggulan telak di medan perang. Di pertempuran besar pertamanya di Asia, di Sungai Granicus, kejeniusan dan keberanian gilanya langsung kelihatan. Dia nekat mimpin pasukannya nyebrang sungai yang arusnya deres, terus langsung nyerbu ke tengah-tengah pertahanan Persia. Dia bahkan sempat kena luka parah di kepala, tapi tetap aja maju terus, nyemangatin pasukannya sampai akhirnya menang telak. Alexander ini bukan cuma jago perang, tapi juga politisi yang licin. Dia kirim hasil rampasan perang ke Yunani dengan tulisan yang intinya bilang, ini kemenangan kita semua, orang Yunani, kecuali Sparta ya, dari kaum barbar. Jadi sambil nyatuin Yunani di belakangnya, dia sekalian nyindir saingan beratnya, Sparta. Cerdik ya? Rentetan kemenangannya yang secepat kilat ini bikin dia jadi legenda. Nah, ini membawa kita balik lagi ke pertanyaan awal tadi. Manusia, mitos, atau monster? Gimana sebenarnya kita harus menilai sosok ini? Jadi, beneran agung gak sih si Alexander ini? Wah, ini pertanyaan yang udah didebatin ribuan tahun dan jawabannya emang gak pernah sederhana. Kenapa? Karena orang ini adalah perwujudan dari kontradiksi yang paling ekstrim. Di satu sisi, dia itu seorang raja filsuf, muridnya Aristoteles, selalu penasaran sama hal baru. Bahkan katanya selalu bawa salinan buku Iliad kemana-mana. Tapi di sisi lain, dia juga bisa jadi pemabuk yang brutal. Kalau udah mabuk dan marah, teman dekatnya sendiri pun bisa jadi korban amukannya. Soal militer, nggak usah ditanya. Dia jenius. Seorang pemimpin yang selalu di garis depan dan bisa bikin pasukannya loyal setengah mati. Tapi, kemenangannya itu dibayar dengan harga yang sangat-sangat mahal. Dia nggak segan-segan ngebakar kota sampai rata dengan tanah dan ngejual puluhan ribu orang jadi budak cuma buat ngeraih tujuannya. Pada akhirnya, jawabannya emang gak pernah hitam putih. Apakah dia pahlawan yang menyebarkan peradaban Yunani atau cuma seorang tiran yang haus akan kemuliaan? Warisannya itu campuran antara pencerahan yang hebat dan kehancuran yang mengerikan. Jadi, pahlawan atau tiran? Mungkin jawabannya adalah dia dua-duanya sekaligus.